Baik, selamat siang Bapak dosen. Pada kesempatan ini, saya Kadbi Nasrum akan mempresentasikan proposal penelitian. Pada proposal penelitian ini, yang pertama, saya mengambil judul tentang pengaruh bermain bola besar terhadap kemampuan passing bawa bola voli pada siswa kelas 5 SD di Impres Pledo. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Baik, di bab 1 pendahuluan, yang pertama, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah, pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Namun dalam pelaksanaannya, pengajar pendidik jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru, tetapi pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan dengan konsep lain atau sering disamakan dengan setiap usaha atau kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia atau body building, kesegaran jasmani atau disebut juga physical fitness, kegiatan fisik atau physical activities, dan pengembangan keterampilan skill development. Pengertian itu memberikan pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogi pendidikan jasmani. Bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara umum atau general education. Pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan nasional. Artinya pendidikan jasmani tidak terfokus pada aspek motoriknya saja, tetapi juga terdapat aspek kognitif dan afektif. Jasmani pendidikan adalah pendidikan melalui aktivitas yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Pengembangan pembelajaran permainan bola voli pada pendidikan jasmani melalui modifikasi sangatlah tepat dilakukan karena selain variasi mengajarnya, banyak penyesuaian terhadap kemampuan anak sehingga mereka tidak terlalu bosan mengikuti pembelajaran. Menurut hasil observasi di SD Impres Pledo, penelitian menemukan permasalahan tentang pembelajaran bola voli di sekolah dasar. Pertama, di SD Impres Pledo, pembelajaran bola voli yang diajarkan cenderung menonton kedua metode bermain bola besar belum pernah dilakukan di SD Impres Pledo. Hal ini dikarenakan guru kesulitan dalam metode pembelajarannya. Guru hanya memberikan materi yang sedikit, kemudian siswa diberikan pembelajaran yang menitik beratkan pada
drill untuk melatihkan suatu teknik dalam bola voli, sehingga siswa merasakan kejenuhan setiap menerima pembelajaran bola voli. Ditambah lagi anak yang belum menguasai teknik bola voli merasa bosan dan tidak mau berusaha dalam pembelajaran. Kedua, siswa kesulitan dalam melakukan passing dalam bola voli. B. Identifikasi masalah. Berdasar dari latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang diambil adalah: 1. Dengan keterampilan passing bawah bola voli masih perlu ditingkatkan. Kedua, passing bawah frekuensinya lebih banyak digunakan pemain dalam permainan bola voli. Yang ketiga, guru cenderung menonton dan hanya memilih menggunakan metode drill dalam melatih passing bawah bola voli. Dan yang keempat, metode bermain bola besar belum pernah dilakukan di SD Imprespledo. Batasan masalah. Batasan C. Batasan masalah. Batasan dalam penelitian ini adalah pengaruh bermain bola besar terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa kelas 5 SD Imprespledo. D. Rumusan masalah. Berdasarkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Adakah pengaruh bermain bola besar terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa kelas 5 SD Imprespledo? E. Tujuan penelitian. Satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan bola besar terhadap passing bawah bola voli pada siswa kelas 5 SD Imprespledo. F. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi guru penjas orkes sebagai salah satu alternatif penggunaan model pembelajaran yang aktif, kreatif. Secara rinci, manfaat penelitian tersebut antara lain: 1. Manfaat teoritis. A. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian ilmiah bagi para guru maupun masyarakat yang akan mendalami tentang masalah passing bawah bola voli. B. Menambah wawasan kepada dunia pendidikan anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang passing bawah bola voli siswa kelas 5. Manfaat secara praktis. Yang kedua, manfaat secara praktis. A. Bagi siswa. Siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa akan selalu ingin mencoba model-model permainan yang disajikan guru. Model permainan akan mendorong siswa lebih banyak melakukan gerakan sehingga tujuan pembelajaran akan lebih tercapai, dan dengan metode ini siswa menjadi lebih aktif, guru sebagai pengawas dan motivator seperti yang diharapkan. B. Bagi guru sebagai pedoman dalam rangka merancang setiap program pembelajaran penjas orkes dengan adanya KTSP yang disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki siswa. Bab 2. Kajian teori. A. Deskripsi teori. 1. Hakikat pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. A. Pengertian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terdapat suatu tujuan yang disebut keterampilan gerak. Keterampilan gerak ini dapat berarti gerak bukan olahraga dan gerak untuk berolahraga. Gerak untuk berolahraga bagi anak sekolah dasar bukan berarti anak sekolah dasar harus dilatih untuk pencapaian prestasi tinggi, tetapi anak sekolah dasar harus disiapkan sesuai dengan tahap perkembangannya dan tahap kematangannya.
Menurut Agus S. Suryobroto 2004 bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup aktif, dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. B. Tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajarannya. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelola diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan mengembangkan psikis yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar. 4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. C. Kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut: berpusat pada potensi perkembangan lingkungan, relevan dengan lingkungan menyeluruh, dan berkesinambungan serta seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Dua, hakikat bermain. A. Pengertian bermain. Dunia anak adalah dunia bermain dalam kehidupan anak-anak. Sebagai besar, waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Bermain merupakan hal yang paling penting bagi anak-anak sebagai media belajar. Adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain sangat penting pusat peserta didik, di mana usia sekolah dasar masih masuk kategori usia anak-anak. Para ahli sependapat peserta didik harus bermain agar dapat berinteraksi guna belajar, mengkreasikan pengetahuan yang didapatkan di lingkungan sekolah. B. Manfaat bermain. Tadki Roatain Musfro 2008 halaman 6-12 menjelaskan bahwa bermain dapat mengembangkan aspek perkembangan peserta didik. Di antaranya adalah: 1. Bermain untuk perkembangan kognitif peserta didik meliputi: A. Bermain membantu peserta didik membangun konsep dan pengetahuan. B. Bermain membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. C. Bermain mendorong peserta didik untuk berpikir untuk kreatif. Yang kedua, bermain untuk perkembangan motorik meliputi: A. Bermain membantu peserta didik mengontrol keterampilan motorik kasar peserta didik. B. Bermain membantu peserta didik menguasai keterampilan motorik halus. Dan yang ketiga, bermain untuk mengembangkan bahasa atau komunikasi meliputi: A. Bermain membantu peserta didik
meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan B. Bermain, menyediakan konteks yang akan dan memotivasi peserta didik belajar bahasa kedua. C. Teori bermain. Teori bermain pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Terdapat perbedaan yang mendasar pada kedua teori tersebut. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan dan menjelaskan bermain dan penyebabnya. Jones Tedjasaputra 2005 membuat dua perbandingan tentang teori bermain, yaitu teori bermain klasik dan teori bermain modern. Teori klasik tentang aktivitas bermain. Toko Schiller atau Spencer, teori surplus energi, tujuan mengeluarkan energi berlebihan. Kedua, Lazarus, teori rekreasi, tujuan memulihkan energi. Yang ketiga, Hall, teori rekapitulasi, tujuan memunculkan insting nenek moyang. Toko yang keempat, Gross, teori praktis, tujuan menyempurnakan insting. Yang ketiga, hakikat bola voli. A. Permainan bola voli untuk sekolah dasar. Awal mulanya perkembangan permainan bola voli ini di sekolah dasar belum begitu dikenal secara baik, dikarenakan belum adanya peraturan dan peralatan yang sesuai dengan karakter dan perkembangan anak sekolah dasar, sehingga guru penjas dalam memberikan pembelajaran bola voli tidak tercapai dengan optimal. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terciptalah permainan bola voli mini yang dikembangkan oleh Sri Mawarti dalam Jurnal Pendidikan Jasmani 2009 menyatakan bahwa ketika melihat dalam beberapa buku pedoman pelatih bola voli, pada kenyataan permainan bola voli baik dalam aturan dan peralatannya baru layak diajarkan kepada anak setelah kurang lebih menginjak usia 12 atau 13 tahun. B. Peraturan permainan bola voli untuk sekolah dasar. Peraturan permainan bola voli mini sudah banyak dikembangkan oleh Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) sendiri dan juga bisa dimodifikasikan secara keinginan dan kondisi situasi di tempat pelaksanaan. Fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bola voli berikut ini dikemukakan Sri Mawarti 2009. Yang pertama, daerah atau area permainan. Daerah atau area permainan meliputi lapangan permainan dan daerah bebas. Daerah area permainan tersebut harus berbentuk segi 4. Lapangan permainan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 meter kali 6 meter. 2. Garis-garis lapangan. Lebar garis pada permainan bola voli mini sama dengan permainan bola voli, yakni 5 cm. 3. Tinggi net jaring. Permainan bola voli mini menggunakan tinggi net standar untuk putra 2,10 meter dan putri 200 meter. 4. Bola dan permainan bola voli mini menggunakan bola bernomor 4, garis tengah bola 22-24 cm dan berat 220-240 gram.
Pemain utama pada permainan bola voli mini berjumlah 4 orang. Format permainan: semua permainan dapat melakukan segala macam cara memainkan bola asal dengan pantulan yang sah. 7 peraturan bola voli di sekolah dasar. 8 rotasi atau putaran permainan sama seperti permainan bola voli. Pergantian pemain mengacu pada sistem internasional. Satu set hanya bisa dilakukan 4 kali. Lama pertandingan 2 winning set atau 2 kali kemenangan atau best of the games. 4 hakikat passing. Pengertian passing menurut Nuril Ahmadi 2007 adalah upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoper bola yang dimainkan pada teman seregu untuk dimainkan di lapangan sendiri. Lima karakteristik anak sekolah dasar. Karakteristik peserta didik SD yang utama adalah senang bermain. Karakteristik peserta didik sebagai dasar guru melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk kelas rendah. Untuk kelas rendah. Karakter fiksi dan mental siswa SD berdasarkan pada tingkat usianya dibagi menjadi 3 kategori. 1. Siswa SD kelas 1 dan 2 berusia antara 6-7 tahun. Kedua, anak SD kelas 3 dan kelas 4 berusia 8 sampai 9 tahun. Yang ketiga, siswa SD kelas 5 dan 6 yang berusia antara 9 sampai 11 tahun. Pada siswa sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai 9 tahun secara umum tidak ditemukan perbedaan perkembangan fisik maupun mental yang menonjol antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Sedangkan pada usia 10 sampai 11 tahun antara anak lelaki dengan anak perempuan menampakkan perbedaan perkembangan fisik maupun mental. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan Miko 2012, upaya peningkatan pembelajaran passing bawah bola voli melalui pendekatan bermain melempar bola pada siswa kelas 5 SD negeri 5 SD Impres Pledo. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran passing bawah bola voli melalui pendekatan bermain melempar bola pada siswa kelas 5 SD Impres Pledo. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas PTK yang terdiri dari 2 siklus. Pada tiap siklus terdapat 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Berspledo sebanyak 32 siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil belajar passing bawah meningkat setelah dilakukan tindakan yang berupa pembelajaran passing bawah dengan menggunakan bola dari siklus 1 sampai siklus 2. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. Bab 3, metode penelitian. A. Desain penelitian. 1. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen one group
Metode eksperimen merupakan metode yang memberikan atau menggunakan suatu gejala yang disebut latihan dengan latihan yang diberikan tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan latihan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh permainan bola besar terhadap passing bawah bola voli pada siswa kelas 5 SD Impres Toledo. Adapun desain penelitian sebagai berikut. Tes awal, triatme, dan tes akhir. B. Populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Suharsimi Arikunto 2006. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan sekumpul individu yang mempunyai kesamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Impres Toledo dengan jumlah 20 siswa. 2. Sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Suharsimi Arikunto 2006. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini didasarkan atas tujuan tertentu, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel ini yaitu A. Pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. B. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. C. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahulu. C. Definisi operasional variabel peneliti. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu 1. Permainan bola besar dimaknai sebagai bentuk permainan yang menggunakan media bola yang ukurannya besar. 2. Passing bawah bola voli adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri kepada satu regu dengan suatu teknik tertentu sebagai langkah awal menyusun pola serangan kepada regu lawan. D. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto 2006, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. Instrumen tes yang digunakan untuk pengukuran awal atau pre-tes maupun pengukuran akhir post-tes menggunakan tes passing bawah bola voli dengan normal, tes dan pengukuran untuk mengetahui tingkat keterampilan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli dalam waktu 1 menit. Teknik analisis data. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji prasyarat. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diuji normalitas dan uji homogenitas data. 1. Uji prasyarat analisis. A. Ujian normalitas. Ujian normalitas tidak lain sebenarnya adalah mengadakan pengujian terhadap norma. Tidaknya sebaran data yang akan dianalisis penguji dilakukan tergantung variabel yang akan diolah. Pengujian normalitas sebaran data menggunakan Kolmogorov, Smirnov test dengan bantuan SPSS 16.
Ujian homogenitas. B. Ujian homogenitas. Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, perlu diuji homogenitas agar yakni bahwa kelompok-kelompok yang membentuk sampel berasal dari populasi yang homogen. Ujian homogenitas menggunakan ujian V dari data pre-test dan post-test pada kedua kelompok dengan menggunakan bantuan program SPSS. Yang kedua, ujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan ujian T dengan menggunakan bantuan program SPSS 16, yaitu dengan membandingkan mean antara kelompok pre-test dan post-test. Apabila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H ditolak. Jika T hitungan lebih besar dibanding T tabel, maka H diterima. Uji hipotesis dalam penelitian ini, penelitian menggunakan bantuan program SPSS 16. Baik, untuk ujian proposal penelitian sampai di sini. Mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.